Baik, ibu-ibu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu rahmani wa rahimakumullah, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, untuk bersama-sama melaksanakan satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni melaksanakan ibadah menuntut ilmu. Dikumpulkan di tempat yang mulia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul biladi ilallahi masajidaha au ahabbul biladi ilallahi masajidaha au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjidnya. Kemudian juga kita dikumpulkan di waktu yang mulia, di kesempatan yang mulia. Kita sedang berada di majelis ilmu, di majelis ilmu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sering kita dengar atau bahkan mungkin kita sudah hafal ya ibu-ibu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu di masjid, di majelis ilmu. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an, begitu juga dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mempelajari, maka mereka akan diberikan keutamaan
Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, illa nazalat alaihi sakinah. Keutamaan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sakinah, ketenangan dalam hati-hati orang-orang yang bermajelis ilmu. Ya, ketenangan dalam hati-hati yang hadir di majelis ilmu. Wa khasyiyathumur rahmah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan rahmatnya. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala naungi mereka dengan rahmat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, di masjid, di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus para malaikatnya untuk duduk bersama mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memamerkan nama-nama mereka di hadapan makhluknya yang terdekat, yaitu para malaikat. Masya Allah. Di waktu yang mulia, karena kita masih berada di bulan apa ibu-ibu? Rajab. Bulan Rajab. Di akhir bulan Rajab ya. Tentu kita sama-sama mengetahui bulan Rajab salah satu dari 4 bulan yang mulia. Bulan Rajab merupakan bulan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Inna iddatash syuhuri indallah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya berapa ibu-ibu? 12. Apa 13? 13 itu gaji ke-13. Kalau bulan tetap 12. Tapi kalau ibu-ibu punya gaji 13. Masya Allah ya. Isna asyara, 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Bulan-bulan itu Allah ciptakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut Allah sebutkan ada 4 bulan yang Allah sebutkan syahrul hurum. Yaitu bulan-bulan yang disucikan. Bulan-bulan yang mulia. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan atau tidak merinci bulan-bulan apakah itu. Namun ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam cantumkan salasatun mutawaliyatun. 3 bulan berturut-turut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan berturut-turut. Dan satu lagi disebutkan oleh Nabi SAW, Rajab Mudhar. Rajab Mudhar. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bulan Rajab Mudhar. Nah, disebutkan Mudhar. Para ulama menjelaskan Mudhar itu nama kabilah. Suku Mudhar. Yang memang disebutkan oleh para ulama. Suku Mudhar itu adalah suku atau kaum yang paling memuliakan bulan Rajab. Yang bulan Rajab tersebut terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab ini satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemuliaannya disebutkan oleh para ulama, yang pertama amal saleh, amal kebaikan, amal kebajikan,
amal ibadah yang dilakukan di bulan-bulan tersebut termasuk bulan Rajab ini bernilai pahala lebih besar dibanding dengan bulan-bulan selainnya. Jadi kita berzikir, kita baca Quran, kita melakukan ibadah sekecil apapun, nilainya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram ini, termasuk bulan yang sedang kita berada di dalamnya, bulan Rajab. Namun hati-hati para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, bulan-bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala juga bukan hanya amal kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya, namun juga amal maksiat, amal keburukan, amalan yang mengundang dosa jika dilakukan di bulan-bulan haram tersebut juga nilai dosanya menjadi besar. Oleh karena itu berusahalah ibu-ibu rahmakumullah, di sisa hari di bulan Rajab ini mari kita isi waktu-waktu kita dengan amal saleh, amal kebaikan. Ya. Minimal yang pertama, hal yang wajib kita fokus. Yang wajib apa ibu-ibu? Salat. Jangan ditinggalkan kecuali ada udzur. Ya. Kemudian setelah wajibnya kita laksanakan, kemudian masuk yang sunnah. Mulai puasanya, mulai zikirnya dan selainnya. Bahkan para ulama mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan apa? Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Karena sudah mendekati bulan suci Ramadan. Bulan menanam. Sehingga jangan lalai. Seseorang ketika menginginkan sukses di bulan suci Ramadan, sukses dengan apanya? Sukses dengan apanya ibu? Dengan bisnis, dengan dagang. Ya mudah-mudahan dagangnya juga sukses. Tapi jangan lupakan sukses yang dimaksud di sini adalah sukses dalam masalah meraih pahala di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, qad ja'akum, kepada para sahabatnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian wahai para sahabatku bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Apa maksud bulan yang diberkahi ibu-ibu? Apa maksud dari bulan diberkahi? Syahrul mubarak. Apa arti mubarak? Apa arti berkah? Berkah artinya apa ibu? Sering kita berdoa, mendoakan orang lain, barakallahu fiik. Begitu ibu ya? Apa sih kita doanya? Apa hanya sebagian ucapan saja? Tidak. Itu mengandung kebaikan. Oleh karena itu berkah atau barokah bimakna, sebagian ulama mengatakan al barokah bimakna kathratul khair. Kathratul khair atau yang bisa ada yang menyebutkan ziyadatul khair, yaitu banyaknya kebaikan atau bertambahnya kebaikan, sehingga ketika Allah atau nabinya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, maksudnya bulan penuh kebaikan. Ingin sukses di bulan suci Ramadan, meraih kebaikan, maka para ulama mengatakan harus mempersiapkan dari hari ini. Harus mempersiapkan dari hari ini. Dari bulan Rajab ini. Karena para ulama tadi sampaikan bulan Rajab bulan menanam. Artinya bulan untuk memulai latihan untuk melakukan amal ibadah yang identik dengan bulan suci Ramadan. Karena para ulama mengatakan, menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan berkumpulnya amal ibadah. Bisa ibu sebutkan amal ibadah apa yang identik dengan bulan suci Ramadan? Yang pertama, puasa. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, di sana ada apa? Sedekah, baca Quran. Dianjurkan untuk umrah, karena umrah di bulan suci Ramadan senilai dengan ibadah haji atau pahala haji bersama
Nabi SAW. Di sana ada zakat, di sana ada, jadi di sana banyak ibadah. Ketika seseorang belum membiasakan atau belum latihan dari bulan sebelumnya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bisa tidak ibu-ibu rahmatullah seseorang itu sukses dengan ibadah di bulan suci Ramadan? Mungkin 1, 2, 3. Namun kebanyakan tidak sukses, belum sukses. Kenapa? Tidak ada persiapan sebelum bulan suci Ramadan. Maka mulai dari bulan Rajab ini para ulama membiasakan atau sudah memulai amal-amal ibadah yang identik dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama puasa tentu. Udah dimulai latihan puasa sunnahnya. Kemudian juga sholatnya. Sholat di bulan suci Ramadan selain dari sholat wajib subuh, zuhur sampai dengan isya, ditambah lagi dengan sholat apa yang lama ibu? Tarawih. Berapa rakaat? 11. 2 rakaat saja belum terbiasa, nanti di bulan Ramadan tahu-tahu 11 rakaat. Mampu enggak? Ya kan? 2 rakaat saja belum dibiasakan, langsung 11 rakaat. Malam pertama sukses. Kenapa ibu? Karena siang tadi belum puasa, benar enggak? Siang tadi belum puasa, gagah. Sudah mulai malam kedua, udah mulai klesat, klesot, lama banget imamnya. Besok agak datang telat. Besoknya lagi kan sunnah 8 saja 3-nya saya di rumah. Ternyata 3 di rumah enggak. Bangun-bangun subuh. Besoknya lagi kan sunnah 4 rakaat sajalah. Besoknya lagi 2 sajalah. Besoknya lagi sama sekali tidak sholat tarawih. Ada enggak seperti ini? Ada, tapi di sana. Di sini enggak ada ya. Masya Allah. Oleh itu ibu-ibu rahimakumullah, di bulan Rajab ini, sisa-sisa hari di bulan Rajab ini mari kita persiapkan untuk beramal soleh. Baik ibu-ibu rahimakumullah, di pagi yang mulia ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita yang alhamdulillah sudah sampai di bab ke-33. Ya. Bab 32 sebelumnya. Ini bab mengenai tawakal. Masya Allah ya. Ini bab tawakal sampai 4 atau 5 kali pertemuan. Maka bab selanjutnya adalah bab ke-33 ibu rahimakumullah. Bab mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan bab qaulullahu ta'ala afa aminu makrallahi fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 99. Firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Jadi bab ini dikasih judul merasa aman dari makar Allah. Dan muallif rahimahullah taala membawakan ayat di surat Al-A'raf ayat 99. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang datangnya tidak terduga-duga? Yang datangnya tidak terduga-duga. Fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Tiada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Nah, ini judulnya ibu-ibu rahimakumullah, yaitu merasa aman
dari azab Allah Subhanahu wa taala, makar. Makar itu artinya dimaknai azab, siksaan. Bab ini bibi rahmakumullah merupakan kelanjutan dari bab-bab sebelumnya pula. Jadi memang muallif, penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala itu membawakan madah ya, materi per bab itu saling berkaitan. Di mana bab ini juga merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Ya. Yaitu bab al-khaufu ilallah. Yaitu bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita akan pelajari bibi rahmakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di bab ini membawakan dua penyakit, kata beliau. Dua penyakit yang sangat berbahaya yang harus dijauhi oleh setiap muslim di bab ini, yaitu apa? Yang pertama, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyakit yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa Ibu? Penyakit merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk penyakit, bahkan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala merupakan dosa besar. Merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan efeknya apa orang-orang yang memiliki perasaan, orang memiliki sikap atau merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada efek, ibu-ibu rahmatullah. Efek orang yang kayaknya adem ayem, tidak merasa atau dia merasa aman dari siksa Allah. Kira-kira orang seperti ini kelakuannya seperti apa Ibu? Aman, merasa aman dari azab Allah. Kita akan jelaskan insyaallah. Begitu juga rahimahullah taala menyebutkan penyakit yang kedua adalah satu lagi, kebalikannya. Orang yang selalu merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang yang memiliki perasaan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kelakuannya seperti apa Ibu? Putus asa dari rahmat Allah. Merasa malas. Betul ya Ibu ya? Merasa malas untuk beribadah. Karena apa? Ya buat apa ibadah? Allah juga pasti akan begitu juga gitu. Tapi lebih jelasnya insya Allah kita akan jelaskan di selanjutnya insya Allah ya. Kita pernah menjelaskan ibu rahmatullah bahwa ibadah itu dibangun dari dua rasa. Ibadah itu dibangun dari dua perasaan. Atau bahkan ini merupakan rukun ibadah. Rukun ibadah. Jadi harus ada pada orang yang akan melakukan ibadah. Kalau tidak ada, ibadahnya tidak dianggap. Apa yang pertama? Rasa al-khauf. Rasa takut. Ibu, tapi takutnya sama siapa? Sama Allah. Ketika kita mendengar suara azan berkumandang, Allahu Akbar gitu. Apa yang terbetik di hati kita Ibu, batin kita? Oh, waktunya sholat subuh, waktunya sholat zuhur, waktunya sholat asar. Melaksanakan. Kenapa Ibu kok melaksanakan gitu? Ada perasaan apa? Kenapa Ibu kok melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ada rasa takut kalau tidak dikerjakan diazab oleh
Allah. Ada tidak ibu? Apa enggak ada? Harus ada. Harus ada ya. Ketika kita melakukan ibadah itu bukan hanya sekedar syarat untuk menggugurkan kewajiban saja, tapi ada rasa takut dalam hati ini. Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah itu, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus ada ibu-ibu rahimakumullah. Yang kedua, selain khauf apa? Roja. Yaitu perasaan berharap, mengharap. Apa yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan berupa ibadah ibu? Allah berikan pahala buat kita. Allah naungi kita di hari kiamat. Allah masukkan kita ke dalam surga. Harus ada harap. Jangankan masalah ibadah ibu-ibu rahimakumullah. Masalah dunia pun, ya, masalah pekerjaan misalkan, itu juga kan ada harapan. Ibu pernah mendapati orang yang bekerja di mana saja, di kantor, jadi petani atau apa saja ya, sampai nyangkul, capek, harus menyiram, ditanam, disiram, diambil hama-hamanya. Secapek itu, pas kita tanya, apa yang ibu harapkan dari tanaman padi yang ibu tanam ini? Aku nggak punya harapan apa-apa. Mau terserah, mau panen silakan, enggak silakan. Ada yang seperti itu? Itu orang gimana ya? Udah capek-capek bilang terserah, mau panen terserah, enggak juga. Itu nggak punya harapan. Enggak mungkin. Pastinya seseorang yang sudah bekerja keras, baik masalah dunia, terlebih lagi masalah akhirat, pasti memiliki harapan. Termasuk ibadah. Ibadah harus memiliki harapan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Endingnya adalah kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dimasukkan ke dalam surga. Nah, inilah ibadah. Maka disebutkan rukun ibadah. Ibadah tidak boleh, tidak ada dua ini ibu. Dan ditambah satu, al-hub, yaitu rasa cinta. Jadi ibu melaksanakan ibadah itu harus disertai kecintaan kepada zat yang memerintahkan amal ibadah tersebut. Ya, ada kecintaan terhadap zat yang telah memerintahkan amal ibadah tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diiringi rasa cinta, biasanya dikerjakan dengan malas atau semangat. Ibu punya atasannya sikapnya ibu nggak suka. Kira-kira kalau atasannya, Bu, kerjakan ini, besok harus dikumpulkan, kira-kira semangat atau tidak? Enggak, udah nggak enak, udah tidak suka dengan atasannya. Allah harus kita cintai. Maka dua di antara tiga, ya, atau dua dari tiga itu adalah merupakan hal yang wajib dibangun dari sebuah ibadah. Rasa takut dan rasa berharap. Jadi seorang ibadah itu harus memiliki keduanya itu, Bu. Ya, takut dimasukkan ke neraka. Takut azab Allah. Nah ini. Jika di dalam diri seseorang, ibu-ibu rahimakumullah, kurang sikap khaufnya, nah ini yang tadi pertanyaan di atas. Jika pada diri seseorang itu sikap khaufnya atau rasa takutnya itu berkurang, biasanya yang terjadi, apa yang terjadi, Bu? Seseorang ketika beribadah itu khaufnya itu berkurang, bahkan enggak ada, waliyadzubillah. Rasa takutnya enggak ada dalam hatinya. Maka apa yang terjadi, Bu?
pastinya dia akan terjerumus dalam penyakit merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang rasa takutnya itu berkurang bahkan hilang, falizubillah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hilang, biasanya yang terjadi orang ini akan merasa dirinya aman dari azab Allah. Iya. Orang tuh kayaknya berbuat maksiat, ibu, falizubillah, itu bukan sembunyi-sembunyi lagi. Bukan sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan dia berbuat maksiat itu falizubillah dengan terangan. Jadi dia udah tidak ada rasa takut lagi sama Allah. Nah, kalau orang seperti ini sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala-nya berkurang, maka kemungkinan besar yang menjangkit dirinya adalah akan selalu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Santai, berbuat maksiat pun sudah tidak diperdulikan. Nah ini. Adapun sebaliknya, jika sikap roja itu sikap berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia pahalanya, akan karunia atau ridhonya. Dia sikap rojanya berkurang, bahkan tidak ada, falizubillah. Maka yang terjadi apa, ibu rahmatullah? Biasanya orang seperti ini jatuh atau terjerumus pada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia itu rasa harapnya kepada Allah atas karunia nikmatnya itu berkurang, maka biasanya dia putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua sikap ini, ibu rahmatullah, berkurangnya atau bahkan tidak adanya rasa khauf. Dan yang kedua, berkurangnya atau bahkan tiadanya rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama mengatakan merupakan dosa besar. Dosa besar. Berkurangnya rasa takut kita kepada Allah, berkurangnya rasa berharap kita kepada Allah, dua-duanya merupakan dosa besar. Oleh karena itu, ibu rahmatullah, diri kita atau seorang muslim atau seorang mukmin harus berusaha menumbuhkan kedua sikap ini, sikap khauf dan sikap roja dalam hatinya. Sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada dalam hati kita, ibu rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi dan orang-orang saleh terdahulu, ibu. Di surat Al-Anbiya di ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepada Yahya, maksudnya Nabiullah Yahya alaihissalam, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah, dengan penuh harap dan cemas. Nah ini, Bu, menceritakan tentang para nabi dan orang-orang soleh terlebih dahulu, bagaimana sikap mereka terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap, penuh pengharapan, dan penuh cemas, kekhawatiran, rasa takut. Jangan sampai atau jangan-jangan ibadah atau doanya tidak diterima. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Ini gambaran yang pertama, bahwa para nabi, begitu juga orang-orang saleh terdahulu, ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dilakukan
dengan rasa harap, mengharap ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian juga disertai rasa cemas, rasa khawatir, rasa khauf. Ya, jangan-jangan ibadah saya tidak diterima. Sehingga ketika rasa khauf, rasa cemas ini ada pada hati kita, kita akan selalu memperbaiki amal ibadah kita. Berbeda dengan orang yang tidak takut. Rasa takut, rasa cemasnya berkurang atau bahkan hilang fal'idzubillah dari hatinya, maka kemungkinan ya dia akan santai-santai saja. Biasa-biasa saja. Begitu juga di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Dan kamu apakah kamu orang-orang musyrik itu lebih beruntung, ya? Apakah kamu orang-orang musyrik itu yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang musyrik, apakah engkau orang musyrik yang beruntung atau orang-orang yang beribadah di malam hari, mereka sujud berdiri dengan rasa takut kepada azab Allah di akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, apa sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Di ayat ini pula menjelaskan Ibu rahimakumullah dari firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa orang-orang yang saleh terdahulu itu ketika mereka beribadah di malam hari, di siang hari, kalau di sini disebutkan di malam hari, sujud, berdiri, itu mereka tidaklah mereka lakukan kecuali disertai rasa takut akan azab di akhirat. Mereka lakukan dengan khusyuk sholat malamnya karena dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Namun bukan hanya rasa takut yang mereka miliki ketika mereka melakukan ibadah, namun mereka juga merasakan atau memiliki perasaan apa? Mengharapkan rahmat Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sholat malam, menjauhi tempat tidurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini panggilan, ya. Saya pernah mendengar penjelasan para ulama bahwa sholat malam itu panggilan, Ibu. Panggilan siapa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak pernah sholat malam berarti belum Tapi jangan enjoy, ya, kita belum dipanggil gimana Ustaz? Jangan. Jadilah orang yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat malam. Jadi terpanggil. Tentu ketika mereka melaksanakan sholat malam 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan mungkin sampai 11 rakaat, apakah mereka tidak punya harapan, Ibu? Pasti mereka punya harapan. Apa harapannya? Selain dari khauf, dia lakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala kelak hari kiamat akan mendapatkan azab, namun juga mereka lakukan dengan khusyuk mengharapkan kelak akan ditempatkan di surga. Jadi 2 itu harus ada. Khauf wa roja. Takut dan berharap. Jangan berat sebelah. Yang akibatnya tadi di awal, ketika seseorang tidak ada rasa takut akan seperti ini. Ketika tidak ada rasa roja akan begini. Dan kedua-duanya merupakan dosa besar. Tidak ada rasa takut kepada Allah,
tidak ada rasa roja, mengharap pahala, kemuliaan dari Allah, itu juga termasuk dosa besar. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, sekali lagi seorang harus menggabungkan dalam hatinya al-khauf dan ar-roja. Al-khauf, rasa takut, dan ar-roja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sebelumnya, kita harus seimbang ya. Seimbang antara khauf dan roja. Namun di posisi atau kondisi tertentu, maka para ulama menjelaskan itu akan ada perbedaan. Manakala seseorang, ini sebagian ulama menjelaskan atau berpendapat, seseorang terjerumus dalam kemaksiatan, falidzubillah. Manakala seseorang terjerumus dalam kemaksiatan, maka di posisi seperti ini, kondisi seperti ini, maka yang harus dikuatkan itu rasa takut, ibu. Nah, kan manusia terkadang lalai dan kemudian terjerumus dalam kemaksiatan, falidzubillah. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, innal insana, sesungguhnya manusia itu ketempatan kesalahan, salah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau bertaubat. Jadi manakala seseorang itu posisinya, kondisinya banyak bermaksiat, maka yang harus dikuatkan rasa khauf, rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat segera. Jadi kalau kita sedang bermaksiat, falidzubillah ibu, segera kedepankan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir nanti pas Allah cabut nyawa kita, kita dalam keadaan maksiat, falidzubillah. Namun jika seseorang dalam kondisi sakit berat, misal nih bu ya, atau bahkan detik-detik meninggalkan dunia, meninggal, maka dalam kondisi ini yang harus dikuatkan adalah rasa roja. Rasa roja akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi tersebut tetap rahmat Allah, ampunan Allah masih tetap datang. Jadi berharapnya harus tetap tinggi. Karena kalau orang lagi sakit, terus kayaknya tidak yakin Allah akan menyembuhkan, kira-kira mau berobat gak? Nah, ngapain juga berobat, gitu kan? Karena tidak ada rasa berharap kepada Allah akan rahmatnya, akan kesembuhannya. Karena yang memberikan sakit siapa ibu? Allah. Siapa yang menyembuhkannya? Allah juga. Gitu. Dalam kondisi sakit, bahkan kondisi detik-detik menuju kematian, itu yang harus ditonjolkan adalah rasa roja. Besarnya berharap akan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Dia tetap semangat. Pasti sembuh. Allah sembuhkan. Sehingga dia berobat. Ya, berobat, cari obat. Ini itu, ini belum sembuh, cari ini sebelum sembuh. Dia semangat untuk bisa sembuh karena ada rasa roja dalam hatinya. Coba kalau orang sakit, ya, kemudian apa? Tidak ada rasa rojanya kepada Allah, berharap akan sembuhnya, akan rahmat Allahnya, pasti kemungkinan dia tidak mau berobat. Ya, kalau kecuali mau berobat juga dipaksa. Bahkan mungkin ada sebagian, saya pernah mendengar langsung, ada orang sakit mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengeluhnya gimana bu? Ya Allah, aku udah sholat ya Allah, aku udah kurban ya Allah, aku udah bersedekah ya Allah, kok dikasih sakit gitu. Ya mungkin itu yang terbaik. Ya,
Nah, bicara tentang sakit, Masya Allah ya, panjang sebenarnya. Bukan kita pengen sakit, tapi hiburan buat orang-orang yang diberikan rasa sakit. Ternyata orang yang diberikan rasa sakit atau penyakit, ya, ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa barangkali bahkan itu menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Kok bisa Ustadz orang sakit dimuliakan? Satu, orang yang sakit itu ditemani oleh Allah. Benar nggak Ibu? Walaupun Ibu ada yang sakit di ruang isolasi yang tidak boleh orang ke sana, tapi sebenarnya kalau dia sabar, Allah yang menemani. Dalam hadis qudsi disebutkan. Dalam hadis qudsi disebutkan. Ya bani Adam, qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad maridtu lam ta'uduni. Wahai anak Adam, saya sakit tapi engkau belum menyengukku, kata Allah dalam hadits qudsi. Hadits qudsi itu Allah yang mengatakan yang mengatakan Nabi, tapi redaksinya dari Allah. Engkau belum menyengukku. Qala ibnu Adam, maka Bani Adam mengatakan, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku menyengukmu ya Rabb? Engkau kan Rabb semesta alam. Qala ta'ala, apa yang dikatakan Allah? Amma alimta anna abdi fulanan maridha lam ta'udhu. Apakah kamu tidak tahu ada hamba-hambaku si fulan yang hari ini sedang sakit, tapi kamu belum menyenguknya. Amma alimta law uttahu lawajadtani indah. Oh, kama qala. Apakah kamu tidak tahu jika atau ketika engkau menyenguknya, engkau akan mendapatiku, kata Allah, berada di sisi-sisi mereka. Jadi orang yang sakit itu sebenarnya ditemani oleh siapa Ibu? Allah, zat yang maha menyembuhkan. Dekat dengan orang yang sakit Ibu, rahmatullah. Selama orang yang sakit itu sabar dan ridho. Tapi kalau udah Allah dimaki-maki, ya mana? Yang kedua, kenapa disebut orang sakit itu orang yang dimuliakan? Ya, karena Nabi pernah bersabda, fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adalah Allah jika cinta kepada hambanya, cinta kepada seorang kaum, sekelompok kaum, apa tanda di antara tandanya Ibu? Ibtalahum, Allah beri ujian dia. Iya, justru kita nggak pernah sakit, nggak pernah diuji, jangan santai Bu. Karena barangkali kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, falidzubillah. Tidak diperhatikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Allah cinta kepada seseorang itu tandanya dikasih ujian. Dikasih ujian. Ya bukan hanya sakit sebenarnya, apa saja. Diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kenapa orang sakit bisa juga termasuk orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis atau beberapa hadis saya pernah baca bahwa orang yang sakit barangkali itu ada azab Allah yang disegerakan di dunia. Azab Allah, siksaan Allah yang disegerakan di dunia. Yang kemudian ketika mereka itu menghadap Allah tidak membawa dosa. Makanya kita jangan langsung, kadang kan kita langsung ini Bu ya, kalau ada orang sakit tahunan gitu ya, kita langsung menjas, wah ini diazab dia. Misalkan itu benar juga, itu berarti keberuntungan dia disiksa, disegerakan di dunia oleh Allah Ta'ala. Yang mungkin Allah berharap kepada dirinya ketika dia berjumpa dengan Allah kelak, artinya meninggal, tidak membawa dosa. Orang yang sehat terus justru banyak bermaksiat, walidzubillah. Nah itu, makanya di sana ada tulisan Ibu, apa namanya, kabar gembira buat orang yang sakit, Masya Allah. Jadi sakit itu, hatta sakitnya apa ya, kalau disebutkan dalam sebuah hadis, tertusuk duri saja itu Allah
menjadi wasilah Allah ampuni dosanya. Ibu jalan tertusuk duri ya, kan kecil ya, paling berapa mili itu. Tapi sakitnya semalaman Ibu ya. Kalau kita ridho, ridho itu bukan berarti dibiarin juga, enggak. Ridho itu maksudnya ya Allah, ini mungkin Allah yang kasih membuat saya itu dosa-dosanya terhapus. Sambil dicongkel gitu maksudnya. Jadi bukan ridho tapi didiemin gitu, bahaya. Nanti bisa kena penyakit apa? Apa itu? Tetanus apa namanya ya. Diobati, tapi diobati bukan berarti enggak ridho. Enggak diobati bukan berarti ridho. Ridho itu ya ridho dalam hatinya, tapi tetap usaha untuk diobati. Sakit kepala, saya ridho ya Allah, diem aja, gak berobat, gak minum obat, gak diurut gitu ya Bu ya. Punya ridho, biarkan Allah yang menghilangkan juga. Itu tidak ada ikhtiar Ibu. Berkenan dengan tawakal kemarin, itu tawakal yang salah. Tawakal itu ya menyerahkan, ya Allah sembuh ya Allah. Tapi ada sebab untuk menyembuhkannya. Diurut, diapain lagi? Minum obat, ke dokter. Gitu Ibu ya. Bukan berarti diem saja. Nah ya, jika seseorang kondisinya dalam keadaan sakit atau mau meninggal dunia, maka apa Ibu? Yang dikuatkan adalah sikap roja, sikap berharap akan ampunan, akan kesembuhan, akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Tapi dalam keadaan biasa saja Ibu, ya. Dalam keadaan apa? Kondisi biasa, maka antara khauf dan roja harus seimbang. Ya, harus seimbang. Nabi SAW pernah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wajal. Janganlah seseorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedepankan rojanya lebih tinggi ketika kita mau ya seseorang itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan mau meninggal dunia. Ya. Berbeda dengan orang yang sedang dalam kondisi biasa. Maka antara khauf dan roja harus seimbang. Nah ya. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, roja atau berharap kepada rahmat Allah seperti apa yang disyariatkan? Berharap kepada Allah atau roja seperti apa yang disyariatkan? Berharap kepada Allah seperti apa yang disyariatkan. Maka para ulama menjelaskan yang pertama, ya, ar-roja asy-syar'i, roja yang disyariatkan itu memiliki syaraton, memiliki dua syarat. Memiliki dua syarat. Roja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan itu memiliki dua syarat. Yang pertama, roja yang disertai dengan khauf. Jadi roja berharap kepada Allah yang disyariatkan yang pertama adalah ketika roja itu disertai dengan rasa khauf. Berharap itu disertai dengan rasa takut. Bagaimana yang telah disebutkan di bab sebelumnya Ibu rahimakumullah. Ya, di awal pembahasan ini juga. Seorang yang roja dia harus disertai dengan rasa takut. Karena jika seseorang hanya memiliki roja, memiliki rasa harap saja kepada Allah tanpa disertai dengan rasa khauf, dia berharap kepada Allahnya besar banget. Tapi rasa takutnya nggak ada. Maka kondisi seperti ini ibu-ibu rahimakumullah akan terjerumus ke dalam dosa besar. Yaitu apa dosanya? Merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari siksa Allah. Dia berharap banget. Dia nggak sholat. Ya. Dia nggak puasa. Dia nggak ibadah.
Pokoknya biasa saja. Tapi berharapnya besar. Lah nanti juga Allah ampuni Allah. Allah ampuni aku. Ya. Pasti Allah ampuni. Aku enggak sholat. Aku enggak puasa. Aku enggak beribadah. Ya. Pasti Allah ampuni. Nah, berharapnya besar. Tapi dia tidak takut bahwa orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan ibadah yang lain tanpa disertai uzur, maka diancam oleh Allah siksa api neraka. Dia tidak ada. Maka orang seperti ini biasanya terjerumus pada tadi, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa besar. Maka syarat yang pertama ibu rahimakumullah, roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan itu memiliki syarat yang pertama, ketika memiliki rasa roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat yang kedua atau dikatakan roja yang syar'i. Ada roja yang harus disertai dengan amalan. Nah, roja yang harus disertai dengan amalan. Melakukan sebab. Melakukan sebab Allah akan memberikan apa yang ia harapkan. Nih, saya analogikan ibu-ibu ya. Ibu nggak bekerja, tapi besar banget pasti aku dapat gaji. Kira-kira gimana ibu? Nggak kerja tapi ngarap gaji, artinya dia tidak ada amalan. Kalau pengen gaji ya ada amalan, apa kerja apa gitu. Misalkan nih ibu rumahnya sampingnya itu ada usaha, apa laundry atau apa sajalah. Karena kan pekerjaan rumah tangga katanya bisa dilakukan di rumah. Makanya pekerjaan yang kerja ibu-ibu rumah tangga bisa dilakukan di rumah. Seperti saya lihat ada yang ada orangnya, saya pernah lihat itu usaha celana jin. Ibu tahu celana jin? Celana yang dipakai jin, bukan, celana jin. Bukan jin, emang jin pakai celana? Ya mungkin. Di pabrik itu kan biasanya masih banyak ini berseliweran benang. Itu yang motong-potong siapa biasanya? Ibu-ibu rumah tangga. Misalkan selusin berapa gitu ya? Selusin 3.000 misalkan. Berarti ibu kuat berapa nih? 1 losin apa berapa, 2 losin apa 3 losin. Nah gitu ya. Terus ada juga yang ngupas bawang. Ya kan? Ada yang ngupas bawang. Tuh kan ibu-ibu rumah tangga ngupas bawang sambil ngobrol gitu ya. Ngobrolnya 3 jam bawangnya masih. Itu biasa gitu ya. Habis tangannya ikut gerak kalau ngobrol. Begini. Jangan sambil bawangnya. Jadi jangan gerak. Kalau gerak bawangnya diem, gerakannya banyak. Ada juga seperti cuci itu sarung tangan di pabrik tuh. Saya di daerah Cimuning banyak. Nah, pengen dapat gaji, pengen dapat penghasilan, tapi diem aja. Tetangga banyak tuh, ada yang ngupas bawang, ada yang motongin benang. Ibu diem saja. Ya memang capek, 1 losin 3.000 ya Bu ya. Tapi kan daripada gitu ya Bu ya, daripada kan begitu ya. Ibu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ibu tidak melakukan amalan. Tapi uang saya banyak Ustadz. Dari siapa? Dari suami saya gajian. Itu mah bukan gaji. Itu memang gajian dari. Nah, sikap roja yang disyariatkan syarat yang kedua adalah harus disertai dengan amalan. Sikap roja yang dimaksud di sini Bismillahirrahmanirrahim. Sikap roja yang bukan hanya sekedar prasangka baik kepada Allah. Jadi prasangka baik kepada Allah, Allah akan gaji saya, Allah akan kasih rizki saya, Allah akan kasih begini kepada saya. Allah akan kasih sehat bagi saya. Tapi seseorang itu tanpa melakukan amalan.
tanpa melakukan wasilah yang menyebabkan dia mendapatkan apa yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini dinamakan ghurur. Ghurur, apa ghurur? Orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Iya. Kan ada sebuah slogannya. Ini bukan hadis sih. Ini orang Arab. Manjada wajada. Orang yang giat dia dapat. Ya kan? Orang yang giat dia dapat. Itu maaf ibu-ibu ya, kalau kita lihat saudara-saudara kita pemulung. Ya mungkin kalau ibu lihat pas waktu jalan itu cuma dapat sekantong kecil, ibu ya. Tapi tahu tidak ibu, kantong yang ibu lihat itu adalah hari ke-30. Hari ke-30, ibu belum lihat di samping rumahnya menggunung. Ya kan? Bukan sampah, itu barang-barang yang bekas dibulung ya, yang udah tidak terpakai. Di hari ke-30 diambil oleh ya yang ini, yang jual beli. Ternyata menjadi berapa kintal misalkan. Kardusnya, ya barang-barang yang berupa plastik, yang berapa besi. Ternyata di total jadi 1.500.000. Masya Allah. Ya. Tapi kita yang gak pernah melakukan apa-apa, cuma berharap ya Allah akhir bulan ya Allah aku dapat penghasilan. Ibu pengen dapat penghasilan tapi tidak melakukan apa-apa. Ini namanya ghurur. Orang yang tertipu. Roja yang disyariatkan yang pertama selain disertai dengan rasa takut juga harus disertai amalan. Ya. Disertai dengan amalan, sehingga dia bukan termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang tertipu daya. Banyak ayat ibu rahmakumullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergandengkan antara roja dan amalan. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan menggandengkan roja dan amalan. Di antaranya adalah di surat Al-Kahfi ayat 110 atau ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, berharap bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan selamat, dalam keadaan mulia, dimasukkan dalam surga. Apa kata Allah? Falyamal amalan sholiha. Maka disertai di sana berharap bertemu berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan selamat, dalam keadaan kelak diberikan ya naungan, diberikan nikmat oleh Allah berupa surganya. Maka ternyata ada syurutnya. Ada syaratnya apa? Falyamal amalan sholiha. Hendaklah dia mengerjakan amal kebajikan. Ya, beramal soleh, melakukan ibadah, melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Setelah melakukan amalan ibadah, ingat jangan menyekutukan Allah, jangan riya. Jangan berbuat syirik. Ya, jangan menyekutukan Allah dalam ibadahnya tadi, jangan. Di ayat ini satu di antara menggambarkan apa? Orang yang memiliki harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari khauf, disertai rasa khauf, juga harus disertai amalan. Jadi jangan diem saja. Pengen masuk surga gak pernah berbuat baik. Selalu alasan, ibu ya, ayo bu ngaji, ntar ya kalau ada waktu. Emang ibu ngapain di rumah? Tiduran. Itu waktu ibu kayak gitu, iya itu waktu saya. Waktu ngaji gak ada gitu ya. Ibu sedekah, ya itu kan
Alasan lagi kan? Ibu ini. Alasan terus. Tapi harapannya nanti di akhirat masuk surga. Ini namanya gurur. Orang yang tertipu. Demikian juga ibu rahmatullah di surat Az-Zumar yang tadi disebutkan. Ya. Ya, Zumar ayat 9 Ibu yang di atas. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik, orang yang beruntung, orang yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini juga menunjukkan ibu-ibu, orang yang beriman itu adalah orang yang mengharap rahmat Allah. Sikap rojanya ada, ibu ya. Sedang dia selalu dalam keadaan sholat. Maksudnya ada usaha. Dia ingin selamat di akhirat. Usahanya apa? Sholat malam. Nah, kita pengen dapat naungan di sisi Allah kelak di hari kiamat, tapi kita tidak melakukan amalan yang berkenan bisa mendatangkan naungan. Ya, aneh, gitu kan? Maka ayat ini pun menunjukkan bahwa sifat roja kepada Allah harus disertai rasa dengan amal soleh. Demikian juga firman Allah di surat Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, orang yang mereka orang-orang yang beriman itu mengharap rahmat Allah, mengharap kasih sayang Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan hanya harapan saja yang mereka ajukan kepada Allah, mereka pun beramal. Apa amal itu amalannya? Hijrah dan berjihad. Jadi intinya itu ibu, ada orang yang pengen dapat surga gak melakukan amalan yang menjadikan masuk surga, kan aneh. Salah satunya tolabul ilmi. Orang gak mau tolabul ilmi, kok pengen surga, dimudahkan ke dalam surga. Memang ada amal-amal yang lain, amal-amal juga gak mau. Sholatnya enggak, puasanya enggak, faliyadzubillah. Bagaimana cara menumbuhkan sikap roja dalam hati seseorang ibu? Bagaimana cara menumbuhkan sikap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati? Karena mungkin ada orang-orang yang putus asa tadi disampaikan, udah nggak ada harapan. Apalagi ibu-ibu rahmatullah, kadang-kala ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian yang berat, contoh sakit ya. Kan ada orang-orang yang sakit sampai bertahun-tahun. Bahkan mungkin dari mudanya sampai tuanya dia sakit. Biasanya apa ibu? Terlontar kata-kata apa? Udah gak ada harapan saya mah. Gitu ibu ya. Yang disebut tidak ada harapan itu kalau misalkan hanya sembuh, tidak sembuh maksudnya. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh meyakinkan bahwa penyakitnya itu tidak akan disembuhkan oleh Allah. Jangan. Tetap husnudzon dan berharap kepada Allah akan sembuh. Penyakit apapun ibu, penyakit apapun. Apalagi dia sampai mengatakan tidak ada harapan rahmat dari Allah untuk saya. Dia menyangka seolah-olah sakitnya dia itu adalah kehinaan. Kehinaan. Jadi kalau orang sakit tuh biasanya kan gitu. Makanya kita yang sadar ibu ya, itu kasih nasihat. Orang yang sakit itu bukan berarti orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sebaliknya, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi ibu.
Barangkali sebaliknya, orang-orang yang diberikan rasa sakit itu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta sakitnya itu menjadi penyebab kematiannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalnya karena apa? Sakit, Ibu. Betul tidak? Betul ya? Iya, karena sakit. Bahkan beberapa para sahabat Nabi SAW yang mulia juga radhiyallahu taala anhum juga ketika mereka meninggal dunia karena sakit. Ya. Karena sakit. Jadi jangan sampai sekali-kali mengatakan orang yang sakit itu orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jangan. Nanti giliran kita yang dikasih sakit, ayo. Apakah kita mau menjadi orang yang dihinakan oleh Allah? Tidak. Iya. Karena orang yang tidak pernah sakit seumur hidup siapa, Bu? Katanya Firaun. Benar enggak sih? Katanya Firaun. Billah. Maka ada beberapa hal atau beberapa sikap yang bisa menumbuhkan rasa rojak dalam hati seseorang, ibu rahmatullah. Yang pertama adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat kita memiliki sikap roja, sikap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya apa, Ibu? Maha pengasih. Ar-Rahim penyayang. Allah memiliki sifat pengasih dan penyayang. Ketika kita meyakini, Ibu rahmakumullah, Allah memiliki dua sifat ini di antaranya. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Maka ketika kita benar betul ya meyakini, mengenal, bahkan meyakini, memahami nama dan sifat Allah ini, yakin dalam hati kita akan sikap roja. Ya, misalkan nih, ini biasanya kan orang-orang yang kadang melontarkan kalimat-kalimat dari lisannya, dari bibirnya, perkataan, maaf ya, kufur, tidak tidak ridho, perkataan yang mengundang murka Allah, tidak bersyukur, Allah tidak adil, dan seterusnya. Itu biasanya berkenaan dengan masalah, diantaranya masalah ekonomi. Nah, nih Bu nih, kalau udah masalah ekonomi itu kadang-kadang kan gitu Bu ya, salah apa aku gitu ya Bu ya, kok aku nggak bisa seperti tetangga saya, nyari uang gampang banget tetangga saya itu ya. Gampangnya gimana Bu? Bapak nggak tahu sih sebelah tuh cari uangnya kayak apa. Berangkat sebelum subuh, pulang jam 12 malam gitu ya Bu ya. Itu kan, makanya duitnya banyak. Mau? Oh jangan. Tahu nggak tetangga sampean itu nggak sampai nggak sholat tarawih loh sebulan. Serius, cerita sama saya. Kenapa? Karena dia naik pangkat Bu, naik kedudukan, naik jabatan. Jabatannya di bawah ya atasannya ini, dan atasannya ini orang kafir. Ya, mau Ramadan, mau Syawal, mau apa, ini nggak peduli. Pokoknya kamu harus di bawah saya terus kemana-mana. Tarawih sama dia nggak bisa tarawih Bu. Lagi bercengkrama dengan keluarga ditelepon, bisa ke kantor nggak? Ini gimana Bu ya? Lagi main sama anak, sama istri, dipanggil ke kantor. Tuh pernah ada yang curhat ke saya, wallahi Ustadz sebulan full saya tidak pernah sholat tarawih. Kenapa Mas? Gara-gara saya naik jabatan. Ibu enak nggak? Ayo loh, ini mau dibandingin. Berani apa? Ngomong lagi enak banget tetangga saya, nggak jadi. Bapak memang dagang apa? Dagang cilok, dagang apa? Cuma dapat 90.000, 100.000. Nikmatin itu sampai jam berapa? Sampai 12 siang, masya Allah. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, Bapak ngaji, ya.
sholatnya tepat waktu, bisa baca Al-Quran, bisa bercengkrama dengan keluarga, walaupun makannya ikan asin, sayur lodeh, enak itu mah ya, sambal terasi, oh enak itu, udah luar biasa ibu ya. Jangan bayangin makanan bu ya. Nah, ini jangan-jangan saya lihat jam terus karena udah siang ya. Jadi ibu bapak mau komen tetangga lebih enak cari duitnya? Enggak. Al jaza min jinsil amal. Bener enggak? Pengen dapat jaza, pengen dapat balasan untung yang banyak, pasti amalannya akan lebih capek. Itu udah rumus bu, ibu rahmatullah. Benar tidak ibu? Ibu dapat keuntungan di akhir Ramadan sampai 9 juta Ustadz. Tapi ibu enggak lelap tidur. Itu udah iya begitu ibu. Enakan mana ibu rahmatullah? Tinggal kita timbang kembali kepada kita. Saya sering diceritain ibu rahmatullah sama teman-teman. Ustadz saya ditawarin suruh kerja di perusahaan B. Berarti perusahaan A saya mau keluar. Kenapa mas keluar? Mau keluar, gajinya gede Ustadz katanya. Bisa 3 kali lipat. Bener 3 kali lipat? Bener Ustadz, oh siap. Kalau bener biasanya kerjaannya juga 3 kali lipat gitu. Dia baru mikir, iya juga ya. Ya iya, masa mengasih gaji awalnya 25 juta dari 75 juta. Kerjaannya sama, la yumkin abadan. Bener tidak bu? Gak mungkin. 75 juta sebelumnya 25 juta. Pasti kerjaannya 3 kali lipat dari itu, bahkan mungkin lebih. Yang lebih parah lagi bukan masalah pekerjaannya, masalah ibadahnya mentok. Sholat wajibnya tertinggal, baca Al-Qurannya, majelis ilmunya juga dulu sering datang, sekarang absen. Ya, sering stres. Aduh, gak jadi pengen kaya Ustadz. Jangan, tetap jadi orang kaya tetap. Kan sedekah harus pakai uang, benar nggak bu ya? Nah, gitu. Nah, itulah mungkin ada keseimbangan ketika seseorang berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan karunia-Nya, diiringi dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sebenarnya ibu-ibu rahmatullah, tapi saya cukupkan mungkin, insya Allah di pertemuan akan datang kita akan sambung kembali melanjutkan di poin kedua dan ketiga dan seterusnya. Bahkan kita belum masuk ke materi ya, maksudnya belum masuk di buku ibu yang matannya ya, dalil-dalil yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah itu belum disampaikan. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi yang mulia ini menjadi amal ibadah buat kita semua yang diterima. Kemudian yang kedua menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak, dan menjadi wasilah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, baik. Ya, selebihnya kalau ada pertanyaan, insya Allah kita ini jazakillah khair bu. Ya. Baik, masih ada waktu ibu ya? Ada waktu. Satu pertanyaan nih, tapi panjang ya. Mudah-mudahan 2 menit cukup lah. Kalau saya tidak bisa jawab nanti buat PR bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya punya 1 orang anak laki-laki yang sudah berkeluarga dan punya 1 orang anak perempuan yang tinggal satu rumah dengan saya dan suami. Cucu ibu betul ya? Ibu sama cucu. Suami saya sudah usia, kena stroke sehingga tidak bisa bekerja sekarang. Ini saja sedang ikhtiar berobat untuk suami, dan biaya berobat dan biaya hidup saya pinjam uang dari saudara suami saya dengan jaminan sertifikat rumah
yang saya tempati dengan anak saya. Oh, maksudnya tinggal dengan anak ibu ya, bukan dengan cucu ya. Karena anak saya tidak bisa membantu membiayai. Apakah saya berdosa ya apabila suatu saat saya dan suami meninggal untuk melunasi hutang-hutang selama saya masih hidup, anak saya harus pindah rumah karena rumah itu untuk melunasi hutang saya. Ibu rahimakumullah, ini kondisi yang tentu kita katakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Ibu ya. Kita katakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun seperti apa dan bagaimana itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, Ibu rahimakumullah ya. Ya, seperti apa kondisi kita juga nantinya kita adalah tergantung dari ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita lakukan Ibu, ya berkenaan dengan materi ini, tetap kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembuh dan tidak sampai jual rumah. Harus yakin Ibu. Ya. Adapun mungkin hutang, ya namanya hutang Ibu ya, tentu jaminannya adalah yang kita punya. Ya, sekali lagi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan dan kemudahan. Ya. Mungkin datangnya dari anak kita, mungkin datangnya dari anak kita ya dan dari yang lainnya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Adapun kelak qadarullah wa masyafa'al, jika memang terjadi ya rumah sampai terjual karena memang harus melunasi hutang karena udah jatuh tempo misalkan, baik ya bukan meninggal Ibu ya, mungkin ya masih hidup, maka itu juga tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan yang terbaik bagi kita. Sekalipun mungkin kita rasakan pahit di dunia itu. Ya, bahkan kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membawa dosa dan kesalahan. Tetap berjuang Ibu rahimakumullah, dan mungkin yang senada dengan kasus seperti ini, mungkin seperti ini yang mirip lah kasusnya, tetap yang menjadi pacuan dan fokus kita adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebaikan kita semua. Ya. Jadi masalah berdosa tidaknya insyaallah tidak berdosa Ibu rahimakumullah ya. Tidak berdosa karena ini merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Namun sekali lagi harus memiliki rasa harap kepada Allah, pasti Allah akan menyembuhkan ya, tanpa menjual, tanpa seterusnya. Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala maha luas Ibu rahimakumullah ya, maha luas. Dan melakukan hal-hal yang bisa dilakukan Ibu rahimakumullah untuk wasilah kesembuhan kita. Ya. Saya pernah mendengar dari Ustadz kita, Ustadz Firanda Allah taala, beliau pernah bercerita ada orang yang sakit ya, saya pernah cerita di sini, sakit kanker ya. Itu udah sampai berapa kali? 8 kali itu dioperasi, dibedah sampai perutnya itu dibuka, itu jahitannya muter gini ya, melingkar gini. Bahkan sudah divonis Ibu, divonis 3 bulan nyawa sudah tidak ada. Tapi kemudian ketemu dengan seseorang, temannya istri katanya. Katanya apa? Apa yang kau miliki sekarang, maka lakukan hal-hal yang bisa dilakukan. Apa karya? Sedekah, kemudian puasa. Sedekah dan puasa. Mungkin uangnya udah habis, tapi dengan apa yang ada itu disedekahkan. Sedekah, ya mungkin seberapa. Dengan keyakinan yang penuh. Maka Masya Allah tabarakallah, diceritakan bapak ini sembuh total Ibu. Sembuh total. Begitulah mungkin keyakinan kita atau tawakal kita mungkin belum sampai puncaknya, sehingga Allah belum kasih sembuh, Allah belum kasih jalan keluar seperti itu. Tapi yakinlah kita hidup di naungan Allah Subhanahu, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka saran kita semua, setiap kali kita mendapatkan cobaan, musibah, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perkecil mengadu kepada sesama. Langsung mengadu Allah di sepertiga malam,
Terus ibu, bukan sekali dua kali. Ustaz terus. Mungkin keikhlasan kita belum, sehingga mungkin belum Allah ijabahi. Ya, insya Allah kita mendoakan bersama-sama, mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Rabbil Alamin. Demikian Ibu Rahmatullah, materi di pagi mulai ini. Mudah-mudahan diterima amal ibadah kita di pagi mulai ini. Jika ada yang salah itu dari kebodohan saya, jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.